Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'd fa khassa ba'du syahuri wal ayyam wa layali bimazaya wa fadhaila yu'azzamu fiha al-ajru wal hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqawlihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hidayatil anami fi anha'il bilad. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'lihi ta'at. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, karunia-Nya serta rahmat-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam serta kesempatan hingga kita bisa berkumpul di hari Jumat yang berbahagia ini. Tak lupa kita haturkan sholawat beserta salam kepada baginda junjungan alam semesta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Sebelum khatib menyampaikan materi, khatib ingin berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, melindungi diri kita dengan menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah SAW bersama sahabatnya mendapati situasi krisis air. Hingga waktu salat asar tiba, mereka yang berikhtiar mencarinya di berbagai tempat tidak berhasil memperolehnya. Air yang tersedia hanyalah air sisa yang jumlahnya tak banyak. Dalam situasi tersebut, Nabi melakukan sesuatu yang membuat orang tercengang. Rasulullah SAW memasukkan tangan beliau ke dalam air sisa yang berada dalam sebuah wadah itu dan berseru kepada para sahabatnya, ayo mulailah berwudu, berkah datang dari Allah. Para sahabat menyaksikan di sela-sela jari Nabi memancarkan air. Para sahabat tak hanya bisa wudu dengan sempurna, tapi juga menghilangkan rasa haus karena air juga bisa diminum. Kisah ini bisa kita temukan dalam Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari. Yang menarik dari cerita tadi adalah kata Rasulullah SAW tentang al-barakatu minallah. Kisah tersebut menunjukkan bahwa berkah bersumber dari Allah, bukan manusia, bukan air, pohon, matahari, ataupun yang lainnya. Meskipun objek yang diberkahi itu bisa apa saja, termasuk air dan jemari Nabi. Krisis air bukan halangan bagi para sahabat untuk beribadah. Bahkan mereka bisa sekaligus menyaksikan mukjizat Nabi, yang tentu kian meningkatkan keteguhan iman mereka. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam lisanul Arab, barokah dimaknai sebagai amma wa ziyadah, yaitu tumbuh dan bertambah. Sebagian ulama merinci lagi bahwa berkah adalah bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Kebaikan yang dimaksud tentu bukan kenikmatan duniawi, melainkan tingkat kesadaran kita kepada Allah, taqarrub ilallah.
Berkah dengan demikian tidak terkait dengan banyak atau sedikitnya harta benda orang yang kaya raya. Bisa jadi tidak mendapat keberkahan hidup ketika bendanya justru membuat merasa perlu dihormat, merendahkan orang miskin, berfoya-foya atau untuk aktivitas maksiat. Sebaliknya, kemiskinan bisa mendatangkan berkah saat hal itu melatihnya bersabar, mensyukuri nikmat, atau bersikap baik kepada tetangga. Berkah juga tidak harus berhubungan dengan kesehatan, sebab kondisi sakit pun kadang bisa membuat orang introspeksi diri atau muhasabah, bertobat, zikir, dan mengingat-ingat hak-hak orang yang mungkin ia langgar. Meskipun sakit pun juga bisa berubah malapetaka ketika seseorang justru lebih banyak mengeluh, mencibir karunia Allah, atau melakukan sesuatu yang melampaui batas. Amin. Tempat yang berkah tak mesti subur, sejuk, atau yang pemandangannya indah. Buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada tanah Makkah yang gersang. Begitu pula dengan waktu. Waktu yang berkah belum tentu saat-saat hari raya atau hari berkabung. Tapi keberkahan waktu itu datang manakala segenap peristiwa di dalamnya membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terkait dengan berkah atau barokah, Rasulullah memberi teladan kepada umatnya untuk memanjatkan doa ketika memasuki bulan Rajab, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya artinya, duhai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram, artinya bulan yang dimuliakan. Dalam Islam terdapat 4 bulan haram di luar Ramadan, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di dunia, Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Saat bulan Rajab tiba, Rasulullah tidak memohon kekayaan, kesehatan, ataupun kenikmatan duniawi secara khusus. Beliau berdoa agar dilimpahi keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban seiring dengan menyongsong bulan Ramadan. Secara tidak langsung, doa ini adalah permohonan panjang umur. Tentu saja bukan sekedar usia panjang, tetapi usia yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti dari berkah adalah peningkatan taqarrub kita kepada Allah, sehingga kepribadian kita diliputi oleh sifat-sifat yang mencerminkan perintah Allah, yaitu jujur, adil, rendah hati, peduli sesama, penyayang, tidak serakah, tidak gemar menggunjing atau menghakimi orang lain, dan lain sebagainya. Kita juga semakin rajin memaknai setiap aktivitas kita atas dasar nilai ibadah. Bekerja untuk menafkahi keluarga karena Allah, ikut kerja bakti tingkat RT karena Allah, bertegur sapa dengan tetangga karena Allah, dan seterusnya. Apakah kita tak boleh berdoa memohon harta atau kesehatan di bulan Rajab ini? Tentu saja boleh. Hanya saja yang lebih penting dari banyaknya kekayaan dan kesehatan adalah berkah, yakni suatu kondisi yang mampu menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sendiri pernah mendoakan sahabatnya
Anas dalam pernyataan, Allahumma kfir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Artinya, ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya serta berkahilah karunia yang Engkau berikan kepadanya. Kata berkah di sini merupakan kunci dari segenap nikmat lahiriah. Dengan keberkahan seseorang tidak hanya kaya harta tapi juga kaya hati, merasa cukup, bersyukur dan tidak tamak. Tidak hanya mementingkan kuantitas anak, tapi juga kualitasnya yang sahih, cerdas dan berakhlak. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, dari uraian ini jelas bahwa bulan Rajab menjadi berkah tatkala ada perkembangan dalam diri kita terkait kedekatan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keberkahan itu datang, secara otomatis kualitas kepribadian kita pun meningkat, baik dalam kondisi sulit maupun lapang, sehat maupun sakit, punya banyak hutang maupun dilimpahi oleh keuntungan. Keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban ini penting, mengingat kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang jauh lebih mulia dan berlimpah keutamaan. Semoga kita menjadi pribadi yang senantiasa diberkahi, senantiasa diberi petunjuk dan dipanjangkan umurnya hingga bisa menjumpai Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul 'alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqih wa imtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah fima amaru wa tahu amma naha wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanabi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radha 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syarka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidiyah wa ansur man nasruddin wa khudul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa'nal bala wal waba wal zalazil wal mihana wa su'al fitnah. Amin. Wal mihana ma dhahara minha wa ma batan. Amin. An baladina Indonesia khassah. Amin. Wa sa'iril buldanil muslimin 'ammah. Amin. Ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu